Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi sama adik-adik semua di Bethel Kids Online. Hari ini kita mau memuji Tuhan sambil berandai-andai ya. Yang semangat, oke? Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Wih, ternyata kupu-kupu, gajah, dan ikan juga memuji Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus lebih semangat ya. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku akan terbang dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Bapa, Kau
Adik-adik, tahu nggak Tuhan Yesus janji meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, tapi Tuhan Yesus akan selalu ada sama kita. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Wah, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang keren banget ya. Jadi makin semangat memuji Tuhannya kan? Iya kan? Yuk kita semua sama-sama serukan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng
Wah, kalian hebat-hebat memuji Tuhannya. Capek nggak? Enggak dong ya, karena memuji Tuhan itu seru. Sekarang yuk sama-sama kita tenangkan diri kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi sepertimu. Shalom adik-adik, balik lagi sama kakak di Battle Kids Online. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami boleh menikmati pagi hari yang indah. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan ajar kami, biar kami boleh duduk diam, mendengarkan dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita katakan amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya pastinya
luar biasa. Bagaimana kondisi kesehatannya pada masa pandemi corona? Masih sehat semuanya? Mari kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan buat kita. Hari ini sekolah minggunya masih online ya. Kita masih stay at home. Artinya di rumah saja. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan share firman Tuhan. Siapkan semuanya. Yang lagi makan, tolong berhenti dulu. Makan permen, ayo buang. Yang belum mandi, wayahna kudu siap mengikuti. Waktunya sudah jam 9. Jadi kita harus siap. Yang masih tidur, ayo cepet bangun. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Tidak perlu waktu lama. Tidak perlu menunggu-nunggu. Ayo kita mulai. Nah hari ini kakak mendapat tugas nih. Tugas firman Tuhannya adalah menjadi sama seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus. Nah adik-adik, menjadi sama seperti Yesus, Tuhan sudah ciptakan kita. Semuanya coba angkat tangannya. Coba pegang hidungnya. Coba pegang telinganya. Rambutnya. Tangan, kaki, itu semua Tuhan ciptakan buat kita. Jadi manusia diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Manusia juga baik. Dan Tuhan memberi kebebasan, sok we lah, mana we boleh ditempatkan di tempat yang bagus, di taman yang bagus waktu Adam dan Hawa diciptakan. Tuhan berpesan, satu yang di tengah jangan dinikmati. Ya, ternyata Adam dan Hawa tidak bisa taat, tidak bisa setia. Jadi Adam dan Hawa tergoda menikmati buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan tahu nggak? Tuhan marah. Akhirnya Adam dan Hawa di tempat yang enak diusir pergi dari Taman Eden. Tuhan sedih. Tapi ternyata Adam dan Hawa bukannya bertobat, bukan berdoa minta pengampunan Tuhan. Generasi selanjutnya Tuhan marah lagi. Kenapa? Tuhan menurunkan air bah. Pada zaman Nuh semua meninggal. Hanya 8 orang. Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya selamat. Semuanya musnah. Itu menjadikan Tuhan sedih. Akhirnya Tuhan yang telah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Tuhan ingin manusia itu mau menjadi seperti Yesus. Nih yang jadi masalah nih. Seperti Yesus teh seperti apa kakak? Seperti Yesus itu seperti apa kakak? Nah kita tahu kan, Yesus datang ke dunia untuk nyelamatin kita. Adam dan Hawa kita diusir dari Taman Eden. Nabi Nuh dengan air bah. Tuhan sayang sama kita. Akhirnya Yesus rela menyerahkan nyawanya buat kita. Tapi Yesus ingin nih kita manusia menjadi seperti Yesus. Nah seperti Yesus itu apa? Ada beberapa sifat menjadi seperti Yesus. Sifatnya adalah mengasihi. Yang Yesus miliki mengampuni. Yang Yesus miliki menolong. Yesus miliki sabar. Yesus miliki murah hati. Yesus juga miliki. Hari ini satu sifat yang kita mau pelajari, yaitu mengasihi. Mengasihi. Mengasihi berasal dari kata dasar kasih. Kasih. Coba sekarang tengok kanan kiri yang di rumah ada papa mamanya enggak? Yang ada papa mamanya, boleh peluk dong papa mamanya. Ayo peluk papa mamanya. Yang sudah berpelukan bilang ke papa mamanya, aduh aku sayang papa. Yang ke mamanya, aduh aku sayang mama. Yang enggak ada papa mama, ada kakak adik. Kakak adik ada enggak?
Iya, kakaknya coba peluk duluan dedeknya. Ayo kakaknya peluk, aduh dedek, aku sayang sama dedek. Adiknya juga boleh langsung eratin pelukannya ke kakak. Kakak, aku juga sayang sama kakak. Nah, itu mengasihi. Kemarin habis bertengkar kita ya kak, tapi kita saling mengasihi ya kak. Baik lagi. Papa mama yang ada di sini mendampingi putra putrinya. Papa mamanya tolong dong boleh pelukan juga. Mami, aku mengasihi mami, kata papi. Kata maminya, papi aku juga mengasihi papi. Nah kata mami papi ya. Nah kasih contoh teladan buat putra putrinya. Wah, bagi yang tidak ada papa mama, tidak ada kakak adik, di kanan kirinya ada siapa? Ada bibi, boleh peluk bibinya. Bi, aku sayang. Tapi ingat, kita corona ya. Jaga jarak. Jadi cukup, hai bibi, aku mengasihi bibi. Oke? Nah itu adalah bukti kita mengasihi. Berikan pelukan kepada orang yang kita kasihi. Bukti lagi, bukti kita mengasihi yang lain gimana? Nah kakak punya makanan nih. Treng, Poki kesukaanku. Bukan promosi Poki ya, tapi ini memang saya seneng yang rasa stroberi. Ya, nah kita punya makanan nih. Kebetulan kakak punya 2. Kakak cuman punya 2 ya, kakak pengen makan. Tapi kakak mengasihi ke adik. Mengasihi gak ya ke adiknya ya? Nah, mengasihi itu juga sama dengan memberi. Kali ini karena kakak punya Poki ya, kakak beri Poki aja ya. Siapa yang mau? Wah kita jauh jaraknya ya, jadi gak bisa memberi. Kalau kita di gereja kita bisa bagi-bagi dong. Karena kita jauh, yang tidak punya Poki di rumah, kakaknya punya apa di dekatnya? Ada coklat, bagi dong ke adiknya. Ada permen, boleh bagi dong. Hah, gak ada apa-apa? Gak mungkin, gak ada apa-apa di rumah. Oh adanya apa? Oh kipas. Oh boleh, ada kipas di rumah ya. Oh gak ada kipas, adanya buku. Boleh, buku. Adiknya kepanasan tuh. Boleh kipasin adiknya. Dikipas-kipas adiknya. Itu sudah memberi. Memberi apa? Memberi kenyamanan. Jadi adiknya nyaman. Jadi waktu dengerin share kakak adiknya gak kepanasan. Nah itu adalah mengasihi. Yesus mau seperti itu. Yesus mau sifat yang dimiliki Yesus kita ikut. Kita nurut. Supaya hidup kita menjadi semakin sempurna. Seperti Yesus. Ya, jadi kita harus kita harus kasih. Kasih ke siapa? Ke siapa aja. Bahkan ke orang yang membuat kita kesal. Bahkan ke siapa aja yang membuat kita kadang bete. Yesus mau lakukan itu. Nah, kita anak-anak sekolah Minggu Betel, kita mau belajar lakukan itu untuk mengasihi. Tadi bibinya mintain tolong gak mau karena bibinya banyak kerjaan. Ayo kasihin bibinya. Tadi mami gak mau bangunin, mami bangunnya jadi gak sempat sekolah minggunya, gak sempat mandi. Ayo kasihin mami papinya ya. Jadi hari ini adalah menjadi sama seperti Yesus. Satu saja dulu, gak usah banyak-banyak. Mengasihi. Susah? Susah kalau kita pelototin. Susah kalau kita pikirkan. Mari kita mulai belajar melangkah untuk melakukan itu. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan cukup sampai di situ. Semoga adik-adik semua mengerti apa yang kakak sampaikan. Dan nanti boleh buka Alkitabnya untuk kelas besar. Itu ayat hafalannya 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Kita mau baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 6. Begini bunyinya. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam dia, saya harus hidup sama seperti Kristus hidup. Buat kelas besar ya. Buat yang kelas kecil, 1 Yohanes 2 sama ayatnya 6. Tapi kata-katanya lebih pendek. Saya harus hidup seperti Kristus hidup. Ya, ayat hafalannya tolong dihafalkan. Nanti tolong untuk minggu depan bisa dikirimkan ke kakak kelas masing-masing, ke kakak pembina sekolah minggu masing-masing.
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri dengan doa. Anak-anak boleh lipat tangannya, tutup matanya, boleh berdoanya sambil berpelukan sama papa mamanya, boleh gandengan tangan sama kakak adik papa mama boleh. Sekalipun kita dalam kondisi jaga jarak, tapi kita tetap boleh untuk melakukan karena anggota keluarga kita. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Kita mau datang kepada Tuhan, siapkan hati kita masing-masing. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk menjadi sama seperti Kristus. Tuhan, berikan kekuatan bagi kami untuk melakukan itu. Hari ini kami belajar satu sifat, satu karakter yang Tuhan contohkan, Tuhan teladankan bagi kami, yaitu mengasihi. Tuhan, berikan kekuatan buat kami melakukan itu. Berkati kami guru sekolah minggu, berkati kami gereja di mana kami beribadah, berkati anak-anak kami sekolah minggu, juga berkati papi mami, berkati kami semua ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kerjakan, Kau jadikan berhasil. Terima kasih ya Tuhan, di kondisi seperti ini, mari Tuhan berikan kekuatan buat kami menghadapi semuanya ini ya Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan bagi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa ada bagi kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids Online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia. MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Bikis, terima kasih ya untuk antusias dan juga ketekunan adik-adik semua yang telah mengumpulkan video hafalan juga aktivitas minggu kemarin. Untuk minggu ini, Kak Diana juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk kembali mengumpulkan video ayat hafalan dan juga aktivitas yang akan kita buat hari ini. Video tersebut
tidak dibatasi jumlah atau cabangnya ya adik-adik. Dan video yang diterima paling lambat hari Selasa minggu depan akan ditampilkan ke dalam Big Kids Online minggu depan. Sekarang kita mau sama-sama lihat yuk aktivitas dan juga ayat hafalan apa sih yang mau kita buat minggu ini. Sekarang yuk kita mulai aktivitas kita. Adik-adik siapkan bahan-bahan berikut ini ya. Adik-adik akan membutuhkan satu kertas HVS, boleh warna apa saja, termasuk putih. Lalu berbagai macam warna kertas lipat, atau adik-adik juga bahkan bisa menggunakan kertas bekas. Jadi pakai yang ada ya adik-adik. Selain itu, adik-adik akan membutuhkan satu buah gunting, satu buah lem, juga pulpen, spidol, ataupun pensil. Adik-adik boleh menggunakan alat tulis apa saja. Sekarang kita akan memulai dengan kertas HVS yang adik-adik telah siapkan. Lipat kertas HVS ini menjadi dua ya, seperti ini. Lalu jika sudah, kita akan menggambar manusia. Tapi adik-adik harus memulai menggambar tangannya mulai dari sisi yang dilipat ini ya. Jadi jangan dari sisi yang terbuka seperti ini. Dan kalau bisa adik-adik mengikuti gambar kakak semirip mungkin. Seperti contoh yang telah kakak buat di sini, mulailah menggambar tangan manusia itu dari sisi lipatan kertasnya yang ada di sebelah kiri. Jadi pada saat nanti kita mengguntingnya, kita akan mendapatkan dua bentuk manusia seperti sedang berpegangan tangan. Jika adik-adik sudah selesai menggambar, sekarang kita akan memulai ke tahap menggunting. Kalau adik-adik masih kecil dan belum bisa menggunting dengan baik, jangan lupa untuk minta bantuan mama dan papa ya. Jika adik-adik sudah selesai menggunting, adik-adik akan mendapatkan bentuk manusia seperti ini. Bentuknya seperti ada dua orang yang sedang berpegangan tangan. Sekarang kita akan memotong kertas lipat, kertas berwarna, atau kertas bekas yang telah adik-adik siapkan menjadi potongan-potongan yang kecil. Tapi tidak perlu terlalu rapi dalam mengguntingnya. Justru semakin unik potongannya akan semakin unik juga hasil akhirnya nanti. Jadi boleh berkreasi dengan bebas ya. Jika adik-adik telah mendapatkan potongan kertas yang cukup banyak, sekarang kita akan menempelkan lem ke atas kertas bergambar manusia yang telah adik-adik buat sebelumnya. Jika sudah diberikan lem, adik-adik mulai bisa menempelkan potongan kertas ini ke atas kertas bergambar manusia ini. Mulailah memberikan lem pada kertas tersebut sedikit demi sedikit ya adik-adik, sehingga pada saat nanti kalian mau menempelkan potongan kertasnya, lemnya masih basah dan kertas dapat menempel dengan baik. Tempelkanlah potongan kertas itu dengan rapi mengikuti bentuk manusia yang telah dibuat. Nah, kalau adik-adik sudah selesai menempelkan potongan kertas ini, maka adik-adik akan mendapatkan hasil yang mirip seperti kakak di sini. Kalau kalian bertanya, Kak Diana, kenapa sih Kak kita harus buat aktivitas membuat potongan kertas seperti ini? Karena sesuai dengan tema firman Tuhan kita di minggu ini, Tuhan Yesus ingin agar kita hidup semakin serupa dan semakin sama seperti Tuhan Yesus.
Kertas ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dan warna-warna yang adik-adik telah tempelkan di sini melambangkan sifat-sifat yang Tuhan Yesus punya, seperti kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ada juga sukacita. Sebagaimana Tuhan Yesus ada, seperti itu juga adik-adik harus hidup. Nah, sekarang kita akan menuliskan nama adik-adik di orang yang satu dan nama Tuhan Yesus di yang satunya lagi. Tulislah nama kalian masing-masing di kertas sebelah kiri dan Tuhan Yesus di kertas sebelah kanan. Jangan lupa untuk menuliskan juga ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berbunyi, "Saya harus hidup seperti Kristus hidup." Jika adik-adik telah selesai menulis, lipat kertasnya, lalu simpan kertas ini di dalam Alkitab adik-adik sekalian, agar adik-adik selalu ingat saat membaca Alkitab bahwa kita harus hidup sama seperti Tuhan Yesus telah hidup. Wah, kakak yakin hasil tangan kalian pasti bagus-bagus. Jadi jangan lupa ya untuk mengirimkan video ayat hafalan serta aktivitasnya. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, putuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, putuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Aku mau dipakai Tuhan. Yesaya 6 ayat 8c. Inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Ayat 6 ayat 8 8c. Ini Aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 verse 8. Here am I, send me. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8c. Ini aku, pakailah aku. Nama saya Jenny Queen Noel, kelas 1 SD.
Ayat hafalan hari ini Yesaya 6 ayat 8. C. Ini aku, pakailah aku. Terima kasih. Saya 6 ayat 8C. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Saya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Inilah aku, pakailah aku. Terima kasih. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Ya, 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. 3. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Saya 6 ayat 8C. Inilah aku, pakailah aku. 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Terima kasih. 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Ya, 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Terima kasih. Saya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. 6 ayat 8C. Inilah aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Amin. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Saya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku. Yesaya 6 ayat 8C. Ini aku, pakailah aku.